Bab 4. Menjalankan misi. Bin, sumpah, gue nggak punya muka buat ketemu abang lo. Nggak usah hari ini ya. Kapan-kapan aja, sampai rasa malu gue hilang. Pagi ini, saat Kelaya menceritakan apa yang terjadi padanya tadi malam, berharap Bintang akan mengerti dan mengurungkan niatnya, Bintang malah semakin bersemangat melancarkan misi. Membuktikan kalau seorang Bara Adi Pratama masihlah punya ketertarikan pada perempuan dan normal. Gue penasaran abang gue ngomong begitu ke Elo, karena emang niatnya mau lindungin Elo, atau dia terganggu, dalam artian, penampilan lo mengguncang jiwa laki-lakinya. Lo paham kan maksud gue kan, Menggebu-gebu, Bintang bertutur demikian. Fix, niat baik kita nggak boleh ditunda-tunda. Kelaya merosot duduk di atas lantai. Nggak mau gue, malu. Bintang berjongkok, lantas kedua tangannya memegang bahu Kelaya dengan mantap. Demi kebaikan bersama, lo harus membuang jauh-jauh rasa malu lo. Toh ini cuman abang gue dan dia maklum dengan penampilan lo tadi malam. Demi kebaikan bersama bagaimana? Kebaikan bersama, lah. 1. Gue dan mak bapak gue nggak perlu khawatir lagi kalau Bang Bara tiba-tiba membuat pengakuan kalau dia nggak normal. 2. Gue senang punya ipar besti sendiri. 3. Orang tua gue bahagia dapat menantu. 4. Lo nggak bakal rugi punya suami abang gue. 5. Bang Bara nggak perlu repot-repot cari calon istri. Kan ada Elo yang bersedia menjadi calon istrinya. Semprul, Kelaya menoyor kepala Bintang. Ringan sekali sahabatnya itu berucap demikian, padahal kalau Bintang ada di posisi Kelaya, belum tentu dia bisa berucap demikian. Pokoknya gue nggak mau. Kok begitu? Plesila jangan titik. Koma aja, supaya gue bisa nawar. Ya, please, nggak bakal aneh-aneh kok. Dikit aja, dikit. Kedua telapak tangan Bintang menyatu di depan wajahnya, memohon dengan wajah paling menyedihkan yang bisa dia buat. Gue janji abang gue nggak bakal curiga kalau lo coba ngegoda dia. Kita pakai cara paling halus dan mulus. Kelaya tak bereaksi apapun. Please ya, gue janji deh, ini yang pertama dan terakhir. Kelaya menghela napas. Oke, jangan yang macam-macam. Yes. Langsung saja Bintang menghambur memeluk Kelaya. Terima kasih, Beb. Sayang banget deh gue sama lo. Kelaya pasrah saja dipeluk Bintang erat-erat. Sebelah tangannya bahkan menepuk-nepuk punggung Bintang dengan ringan. Iya sama-sama, tapi caranya gimana? Gimana cara yang gak aneh-aneh? Pertanyaan Kelaya kontan membuat Bintang memberi jarak pelukan mereka. Senyumnya terkembang lebar. Begini Asteris. Mak bapak lo beneran lagi di halaman, kan Bin? Nggak akan tiba-tiba masuk ke dapur? Dua sahabat itu berdempetan berdiri di balik dinding yang berjarak cukup jauh dari dapur. Mengintip Bara yang tengah duduk tenang menikmati kopi sambil bermain ponsel. Mereka telah siap mengeksekusi ide Bintang, lebih tepatnya, Kelaya siap mengeksekusi ide yang Bintang berikan. Nggak akan, nggak bakal kemari kok. Mereka kalau udah asyik ngobrol, dunia seakan milik berdua. Gue sama Bang Bara saja mereka lupain. Pokoknya lo tenang aja. Bintang menepuk pundak Kelaya meyakinkan. Meski telah berulang kali diyakinkan oleh Bintang, Kelaya tetap saja gugup. Ia tak pernah berpengalaman menggoda seseorang, kini disuruh menggoda Bara. Ya walaupun nggak terlalu yang aneh-aneh. Kamu akan menyukai ini. Ingat ya, akting lo harus natural, jangan dibuat-buat. Anggap saja lo gugup sewaktu lewat Bang Bara dan gak sengaja jatuh ke sandung kaki sendiri. Lalu, air dalam gelas lo tumpah ke paha abang gue. Keselangkangan lebih Bin, Kelaya melotot. Oke, ke paha saja. Lalu lo bantu bersihin paha abang gue. Kalau bisa sentuh-sentuh yang sensual Kembali mendapat pelototan Kelaya, Bintang nyengir tanpa rasa bersalah. Kan rencananya mau ngegoda, masa sentuhannya biasa-biasa aja. STTT, lo nggak usah ngeracunin otak gue deh, Bin. Kalau gue ditendang abang lo gimana? Lebay deh.
Abang gue nggak akan tega nendang lo, Ai. Percaya sama gue. Kalau ternyata abang lo normal gimana, Bin? Lo yakin gue bakal baik-baik aja? Kelaya berbisik pelan. Matanya memperhatikan Bara yang tampak menawan walau hanya dibalut kaos berwarna biru muda dan celana putih. Hehe, gue pantau dari sini, Ai. Lo nggak bakal kenapa-kenapa kok. Janji. Kelaya mengangkat kelingkingnya. Bintang kemudian menyambut janji tersebut dengan balas menautkan kelingkingnya pada kelingking Kelaya. Janji. Sudah hus-hus sana. Tak memberi jeda waktu lebih banyak untuk Kelaya berpikir. Bintang mendorong bahu sahabatnya sedikit bertenaga. Sana, keburu abang gue selesai minum kopi. Melalui isyarat tangannya, Bintang menyuruh Kelaya agar berjalan maju. Semangat. Bibir Bintang bergerak memberi suntikan semangat tanpa suara. Tangannya bahkan kini mengepal di udara. Semangat, Ai. Kelaya menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Jaraknya dengan Bara bahkan masih terpaut beberapa meter, tapi jantung Kelaya sudah dangdutan tak karuan. Ia meyakinkan diri, menyemangati diri sendiri lalu melangkah mantap. Bara sedikit meliriknya ketika Kelaya memasuki dapur. Hanya beberapa saat, lelaki itu kembali menyesap kopinya dan sibuk dengan ponsel. Aman-aman, santai Kelaya santai. Gadis itu lebih senang Bara hanya meliriknya sekilas seperti itu. Sebab, Kelaya tak sanggup untuk bertukar kata dengan Bara setelah kejadian memalukan tadi malam. Sebentar doang, Ai. Setelah ini selesai, lo bisa nonton sepuasnya, baca novel sepuasnya dan Bintang nggak akan ngerecokin lo lagi. Dalam sudut hati Kelaya sebenarnya ia juga penasaran apakah Bara normal atau tidak. Kalau Bara benar-benar tak normal, Kelaya sungguh akan sangat menyayangkan. Bibit unggul terbuang sia-sia begitu saja. Kamu mau buat apa? Kelaya yang baru mengambil gelas dan bersiap menuang sirup. Suara maskulin Bara membuat pergerakannya terhenti. Gugup ia hanya menjawab sekedarnya tanpa menoleh. Mau buat sirup, Bang? Kamu nuang sirupnya hampir setengah gelas, nggak kemanisan? Akibat terlalu gugup, Kelaya tak sadar sama sekali. Suara kekehan ringan membuat Kelaya sedikit menoleh. Bara telah memutar tubuhnya, bersandar menyamping seraya meletakkan sebelah tangan di atas meja. Sepenuhnya menatap Kelaya. Perlu bantuan? Nggak usah Bang. Aku emang suka yang manis-manis kok. Bohong sekali. Kelaya bahkan telah menuangkan air es yang ia ambil dari kulkas kemudian mengaduk gelasnya dengan cepat. Buru-buru tak sanggup lagi untuk terlihat baik-baik saja di tengah hujaman mata hitam Bara yang mengawasi gerak-geriknya. Selesai membuat sirup rasa melon tersebut, Kelaya berulang kali menatap Bara dan kaki panjang lelaki itu yang ia luruskan di samping meja makan. Target terkunci dan mudah didapatkan. Kelaya menelan ludah gugup. Santai, Ai. Harus natural, nanti abang Bara curiga. Namun, Kelaya yang tak pandai berbohong dan gerak-geriknya yang mencurigakan sukses membuat sebelah alis Bara terangkat. Badannya kian bersandar nyaman, menanti apa yang akan terjadi setelah ini. Setelah apa yang terjadi tadi malam, Bara pikir Kelaya akan terus-menerus menghindarinya, ternyata tidak. Gadis itu kini bahkan berani datang sendiri, tanpa Bintang yang selalu siap mengintili kemana Kelaya pergi. Dalam hatinya, Kelaya terus mewanti-wanti diri untuk bertindak hati-hati. Ia bahkan tak sadar kalau Bara telah mencurigai dirinya. Ai, lo harus tersandung dengan natural. Dengan natural. Setelah membuang napas dalam, Kelaya mengangkat gelasnya, siap mengeksekusi rencana. Matanya tak pernah lepas mencuri pandang pada Bara yang juga menatapnya. Bang, aku duluan ya, Bang. Bara mengangguk, tersenyum kecil. Iya. Dalam hati, Bara menyayangkan, tak ada hal yang menarik terjadi. Gerak-gerik mencurigakan Kelaya mungkin hanya karena gadis itu gugup atau salah tingkah bertemu dengannya akibat kejadian memalukan itu. Namun, beberapa saat sebelum ia memutuskan untuk membalik badan, Kelaya tiba-tiba tersandung kakinya sendiri. Belum sempat Bara bangkit, Kelaya telah rubuh dan menimpa dirinya. Tidak benar-benar menimpa,
tapi sirup dalam gelas Kelaya sukses menyiram bara. Tepat di area terlarang laki-laki. Lelaki itu mendesis, "Dingin. Aduh, abang maaf." Kelaya benar-benar panik tanpa dibuat-buat. Tangannya refleks mengusap area celana bara yang basah dengan ujung bajunya. Namun, baru saja tangannya mendarat, jemari bara telah meraih tangannya dan menarik menjauh. Pun, bara juga telah mengambil cangkir dalam genggaman Kelaya dan meletakkannya di atas meja. "Stop it, Kelaya!" Bara menggeram, bangkit dari duduknya dan menarik Kelaya berdiri. Dengan tenaganya yang besar, tak memerlukan banyak usaha agar Kelaya berdiri di depannya. Dalam hati Kelaya meringis. Semua tak sesuai rencana awal. Air sirupnya malah tumpah meleset dari paha bara ke selangkangan lelaki itu. Kabar buruknya, tangan kurang ajar Kelaya malah mendarat di sana tanpa menunggu persetujuan darinya lebih dahulu. Maaf, Bang. Mari minta maaf lebih dahulu. Semoga bara berbaik hati memaafkannya." "Apa yang kamu lakukan?" Bara mendesis tajam. Takut-takut Kelaya menatap matanya. Gadis itu berdiri tak tenang, ujung matanya mencoba mencari keberadaan Bintang. "Bagaimana bisa kamu tersandung kakimu sendiri?" Itu. Kelaya tak dapat menjawab. Ia kehabisan kata-kata. Aku, jangan bilang kamu sengaja." Mata Kelaya membelalak. Ia ketahuan. "Demi Tuhan Kelaya, kamu..." Bara membuka mulutnya syok. Tak menyangka Kelaya sengaja. "Kamu sengaja." Bara mengambil satu langkah maju, refleks Kelaya mundur. Jantung Kelaya berdegup cepat. Kakinya terus mundur hingga mentok menyentuh kulkas. "Bang!" Lirihnya mencoba menyadarkan Bara. Namun, tubuh besar Bara semakin mengimpitnya. Bara menggeram lirih, tangannya terulur menyentuh rahang Kelaya agar mendongak menatapnya. "Jangan bermain-main dengan saya, Kelaya." "Mati." Kelaya mati. Seharusnya ia dan Bintang tak keterlaluan mengisengi Bara. Sekarang, saat Kelaya berada di ujung tanduk, Bintang malah hilang entah kemana. "Maaf Bang, nggak sengaja," cicit Kelaya. Bara mengusap pipi putih Kelaya yang semakin pucat. Matanya jatuh pada bibir mungil yang seolah memanggil minta dibelai. Sialan, kenapa di antara semua wanita yang mencoba mendekatinya, Bara malah tergoda oleh gadis ingusan ini? Teman adiknya lagi. "Saya tahu kamu sengaja, Kelaya." Bara melirik area selangkangannya yang basah. Kelaya pasti sengaja menumpahkan minumannya di sana. Pertanyaannya, kenapa Kelaya melakukan itu? Apakah gadis kecil ini tertarik padanya? Kelaya mengikuti arah pandang Bara. Pipinya merona, ia hanya berniat menumpahkan di paha Bara, tapi malah meleset dan mengenai tepat di area terlarang lelaki. Bara menggeram. Ia meraih-meraih pinggang Kelaya dan mengangkatnya. Membuat Kelaya sejajar dengannya dengan punggung gadis itu bersandar pada kulkas. Kelaya memekik. Ia merasa semakin salah. Ia takut. Ia harus lari. Apalagi tatapan Bara semakin dalam menyorot dirinya. "Kelaya," lirih Bara. Ia memiringkan kepala, siap melahap bibir tipis milik Kelaya. "Bara, Kelaya. Apa yang kalian lakukan? Tenggelamkan Kelaya sekarang juga." Bintang kampret. Seharusnya sedari awal Kelaya tak menyetujui ide gila sahabatnya itu. Asteris. Bab 5. Misi berhasil. Aku up kemalaman ya. Happy reading. Jelaskan, apa maksud ciuman yang kalian lakukan di dapur tadi? Kalian ada hubungan di belakang kami? Kalian sengaja menutupinya? Pertanyaan beruntun dari Jasmine dan Dipta, orang tua Bara dan Bintang, membuat Kelaya yang duduk bersebelahan dengan Bara ketar-ketir tak karuan, sedangkan di sisinya, Bara tampak santai. Lelaki itu bahkan sempat tersenyum kecil ketika mendapati Kelaya meliriknya. Kelaya diam-diam menggigit pipi bagian dalamnya. Kacau, ide gila Bintang berakhir petaka. Bukan hanya ketahuan Bara kalau ia sengaja menggoda lelaki itu, tapi juga ketahuan orang tua Bintang. Sedangkan yang punya ide gila, hanya meringis dengan senyum penuh permintaan maaf pada Kelaya.
Dalam hati Kelaya sudah menyumpah serapah. Lihat saja nanti, setelah ini selesai, ia akan menginterogasi Bintang habis-habisan. Bagaimana bisa sahabatnya itu baru muncul beberapa saat setelah Kelaya terciduk dengan bara? Katanya ingin mengamankan situasi, nyatanya, Kelaya berakhir di jurang maut seperti ini. Kelaya berdoa, semoga bara tak mengatakan sebenarnya pada Tante Jasmine dan Om Dipta. Kalau sampai hal itu terjadi, Kelaya mungkin bisa diusir dari sini dan tak boleh lagi berteman dengan Bintang. Kenapa kalian malah diam? Bara, yang harus kamu tatap itu kami, bukan Kelaya. Sementang-mentang lagi bucin-bucinnya, orang tua sendiri dilupain. Jasmine menggerutu kesal. Bucin-bucinnya. Kelaya mengulang kata tersebut dalam hati. Tante salah paham. Dipta menatap tegas anak lelakinya. Kamu dan Kelaya benar-benar ada hubungan? Kalian pacaran? Enggak om. Iya, Pak. Bara buru-buru memotong jawaban Kelaya. Mata tajamnya bahkan membalas tatapan Kelaya yang refleks menoleh saat Bara menjawab demikian. Mendapati Kelaya yang amat tak setuju dengan jawaban Bara, lelaki itu menarik sebelah sudut bibirnya. Senyum yang Kelaya artikan sebagai ancaman. Jawaban siapa yang benar? Kelaya jawab tidak, kamu jawab iya. Dipta menatap Kelaya dan Bara bergantian. Bintang, abang kamu dan Kelaya ada hubungan? Bintang yang tiba-tiba dilempar pertanyaan langsung menatap sang ayah. Mulutnya terbuka, lalu kembali menutup kala melihat tatapan penuh rasa sangat amat penasaran dari sang mama. Bintang sangat ingin menjawab iya, tapi Kelaya akan mengamuk jika ia berkata demikian. Maka, setelah pertimbangan singkat kepala Bintang akhirnya menggeleng kaku. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Beneran? Tanya Jasmine tajam, tatapan matanya seolah menguliti isi kepala Bintang. Kalau sudah mendapat tatapan maut dari sang mama, ingin rasanya Bintang melarikan diri. Iya, Ma. Dipta menghela napas, ia mencoba mengabaikan sang istri yang masih memelototi Bintang di sebelahnya dan fokus pada dua orang yang tampak mencurigakan di depan mereka. Firasatnya sebagai seorang ayah mengatakan, Bara punya rasa lebih dari sekedar menganggap Kelaya sebagai teman adiknya, tapi kalau ia melihat Kelaya, gadis itu, apakah ini hubungan satu arah? Kasihan sekali Bara kalau seperti itu. Lama tak tertarik dengan perempuan, sekali tertarik malah bertepuk sebelah tangan. Dipta ingin sekali menertawakan kesialan anaknya. Jadi bagaimana? Suara Dipta membuyarkan aksi saling tatap Kelaya dan Bara. Kalau kalian tidak punya hubungan, kenapa bisa ciuman? Jangan bilang itu nggak sengaja karena tidak akan ada yang percaya. Kamu akan menyukai ini. Betul. Jasmine mengangguk setuju. Posisi kalian terlalu intim untuk dibilang nggak sengaja. Kelaya menunduk, malu banget. Ia masih ingat bagaimana bibirnya yang nyaris bersentuhan dengan bibir Bara, tubuhnya yang diangkat lengan kekar lelaki itu dan posisinya yang diimpit di depan kulkas. Hanya dengan mengingatnya saja, pipi putih Kelaya bersemu hingga ke telinga. Melihat Kelaya yang seperti tomat matang di sisinya, membuat Bara tak tahan untuk tak berbisik. Masih memikirkan yang tadi? Bisik rendah menggelitik itu membuat Kelaya refleks menoleh. Sialnya, Bara yang belum memundurkan kepalanya malah membuat bibirnya tanpa sengaja mencium pelipis Kelaya ketika gadis itu menoleh. Syok dengan apa yang terjadi. Kelaya hampir berdiri kalau saja Bara tak menahan lengannya. Brak, Mama enggak tahan lagi. Di tengah suasana merah jambu itu, Jasmine tiba-tiba menggebrak meja. Kalau kalian diam-diam menjalin hubungan karena takut nggak direstuin, kami restuin. Mama, Papa, Bintang pasti support. Iya, nggak Pak? Dipta menahan senyum lebar sambil mengangguk. Ia akan membiarkan kesalahpahaman ini terus berlanjut. Sepertinya akan sangat menyenangkan. Kamu, Bin, kalau sahabat kamu menjalin hubungan sama abang kamu restuin nggak? Kalau ditanya seperti itu, tentu saja Bintang akan menjawab dengan penuh semangat. Oh jelas, iya, nggak mungkin aku nggak ngerestuin. Kamu tenang aja Ai, aku malah senang kalau kamu yang jadi calon istri Bang Bara.
Nggak ngangka kalau aku akan punya ipar besti sendiri. Kelaya melotot. Bintang ini benar-benar definisi sahabat kampret. Jasmine tiba-tiba menepuk bahu Bintang dengan bersemangat. Untung kamu ingetin perihal calon istri, kalau nggak mama pasti nggak ingat. Perkataan Jasmine membuat Kelaya was-was. Apa yang akan terjadi setelah ini? Firasatnya sungguh tak enak. Benar saja, setelah berkata seperti itu pada Bintang, Jasmine memutar tubuh, menghadap sepenuhnya pada Bara dan Kelaya. Kali ini ekspresinya tampak serius. Begini, bukannya mama mendesak kalian atau bagaimana? Cuman, setelah melihat kalian di dapur tadi, mama yakin kalian bisa saja berbuat lebih dari itu. Jadi, sebelum kebablasan dan berakhir orang tua Kelaya mengamuk, oh iya, Hana dan Kaifan belum tahu hubungan kalian kan? Aku yang akan ngomong langsung sama Tante Hana dan Om Kaifan, Ma. Bara menjawab lebih dulu. Ketegasannya membuat Jasmine dan Dipta saling pandang sambil tersenyum penuh makna. Bintang yang mendengarnya pun tak dapat menyembunyikan senyum bahagia. Sedangkan Kelaya, wajahnya hampir pucat. Rona merah muda yang sebelumnya menghiasi pipinya telah hilang tak berbekas. Di tengah perasaan was-was memikirkan bagaimana respon orang tuanya nanti, jemari dingin Kelaya tiba-tiba dilingkupi kehangatan dari tangan Bara. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Tapi, aku belum siap. Nada penuh keraguan Kelaya membuat genggaman tangan Bara mengerat. Dipta yang peka dengan situasi, menarik tangan istrinya. Langsung paham, Jasmine ikut menarik tangan Bintang. Kami tinggal ya, pembicaraan tadi kita lanjutkan kapan-kapan. Setelah itu, 3 orang tersebut meninggalkan ruang keluarga. Memberi ruang untuk Kelaya dan Bara membicarakan perihal hubungan mereka. Namun, mereka tak sepenuhnya pergi, mereka bersembunyi dari balik dinding. Menguping. Bara yang menyadari hal itu pun berdiri, tangannya yang sebelumnya menggenggam tangan Kelaya pun masih belum ia lepaskan. Setia mengenggam. Ayo ikut. Saya mau bicara serius perihal yang di dapur tadi.